kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan jasmani gitu. Jadi satu psikolog, satu puskesmas. Iya. Ya. Harapannya seperti itu. Ya. Kemudian kalau terkait dengan yang tadi posyandu, Ya. posyandu kan memang relawan dan memang ada gap ya mungkin di daerah yang sudah support sekali terhadap posyandu sama daerah yang masih butuh disupport lagi. Itu tentu membutuhkan juga ada support yang jelas dari pemerintah, dan salah satu program utamanya salah satu program yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud itu kan memberikan penghargaan kepada para kader yang selama ini sudah mengabdi kepada posyandu untuk kesehatan masyarakat berupa insentif. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, sebuah kehormatan saya bisa bertemu langsung mewawancarai Ibu Siti Atikoh Supriyanti. Ibu, selamat datang di Palembang. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya. Gimana suasana Palembang? Luar biasa, selalu membuat kangen. Gitu ya? Karena saya memang sering ya ke Sumatera Selatan karena kebetulan kan adik ipar saya itu aslinya sini, jadi kita sering main ke tempat keluarganya, kemudian ponakan-ponakan juga pulang kampung, seperti itu. Jadi kalau dipanggil oleh keponakan apa? Dipanggil ya Om sama Tante sih, Om tapi sama kalau tante. dia manggil kakek neneknya itu Nyai Yai. Nyai dan Yai, ya betul gitu orang Palembang. Palembang. Ada yang juga manggil Akas. Oh, Akas. Akas itu kakek. Kakek. Iya, okay. Mamang itu Om ya. Mamang itu Om, kalau di Jawa Pak Le. Iya, Pak Le. Oke, Bu Atikoh tadi datang ke acara posyandu ya? Iya. Luar biasa ya. Saya melihat paslon nomor 3 ini ya, Bu ya, itu luar biasa untuk isu-isu tentang perempuan. Ya. Dan saya melihat Bu Atikoh ini sangat concern pada isu-isu juga tentang perempuan. Kalau tentang posyandu sendiri ada strategi khusus nggak nih Bu untuk memajukan perempuan di Indonesia? Jadi kalau kita bicara tentang posyandu, itu kan garda terdepan untuk kesehatan masyarakat ya. Mulai dari preventifnya, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bergaya hidup sehat, kemudian ketika misalnya calon pengantin itu juga diedukasi agar bagaimana ketika hamil itu memang benar-benar siap untuk menjadi orang tua, termasuk coba mental health-nya. Kemudian dari sisi promotif juga seperti itu. Bagaimana di posyandu itu bisa mempromosikan terkait misalnya vaksinasi. Itu kan program yang luar biasa. Penimbangan untuk identifikasi kesehatan dari masyarakat. Ini tentu posyandu ini bagian yang luar biasa dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Karena harapannya terjadi pergeseran paradigma ketika kita bicara tentang masalah kesehatan. Yang dipentingkan, yang ditekankan itu adalah promotif sama preventifnya. Kalau kuratif itu harapannya semakin sedikit masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Kalau dari sisi preventif dan promotifnya itu kita gencarkan benar-benar. Lah ini salah satu concern kami, salah satu concernnya Ganjar Mahfud juga, bagaimana kita bisa bersama-sama bergotong royong mengedukasi masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Salah satunya tentu garda terdepannya adalah posyandu. Posyandu. Ya. Nah, bagaimana di desa-desa terutama ya, itu kita bisa menggerakkan perempuan-perempuan untuk menjadi boleh dibilang motor utama. Ketika anggota keluarganya itu mendapatkan misalkan musibah, apakah itu terkena stroke tiba-tiba seperti itu, ada nggak cara-cara untuk bisa perempuan di desa-desa itu bisa lebih berdaya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Jadi kalau posyandu kan sebetulnya untuk pelayanan dasar ya. Jadi kalau stroke atau penyakit-penyakit seperti itu pasti ranahnya dari kesehatan, ranahnya dari yang lebih ahli, misalnya dokter, seperti itu. Yang penting kalau dari sisi posyandunya itu promotif preventifnya. Agar karena kan kalau kita lihat data yang ada di Kementerian Kesehatan, tanggungan BPJS
untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif seperti tadi stroke, kemudian jantung itu sangat tinggi, mencapai 12 triliun lebih. Itu tentu kalau dari sisi masyarakatnya sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat, akan semakin sedikit masyarakat yang membutuhkan pengobatan itu. Nah, kalau di Posyandu sendiri Bu, kan mulai dari mereka itu captive marketnya atau jangkauannya itu mulai dari bayi yang dalam kandungan sampai lansia. Nah, kalau di tingkat grassroots ya alhamdulillah saya mungkin potretnya yang ada di Jawa Tengah, terus saya juga tadi melihat yang ada di Palembang, keterpanggilan masyarakat khususnya ini perempuan untuk aktif di Posyandu luar biasa sekali. Mereka itu menjadi relawan-relawan yang menjadi garda terdepan dari sisi kesehatan masyarakat itu. Tentu ini adalah modal yang luar biasa. Tentu diperlukan bagaimana kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar benar-benar SDM-nya juga siap. Bagaimana sih ketika misalnya terdeteksi ada mungkin ibu hamil yang kekurangan energi kronis, karena kekurangan energi kronis, jadi istilahnya ya. Karena kalau ibunya itu potensi anaknya untuk stunting kan tinggi. Betul. Sehingga ketika akan hamil itu ibu harus sehat dulu. Ketika harus ada intervensi juga dari sisi nutrisinya. Ini salah satunya Bu kalau kita bicara tentang pencegahan stunting. Pencegahan stunting ya. Oke, tadi Ibu bicara soal mental health, ya kan? Sementara Bu, belakangan ini banyak sekali masyarakat tuh mudah ya untuk depresi, stres, persoalan ekonomi dan segala macam. Remaja putri juga remaja putra, orang yang sudah umur 60-an aja juga masih kayak gitu, kejadian di mana membunuh istri, mutilasi dan segala macam. Kalau menurut Bu Atikoh apa sih yang terjadi sesungguhnya terkait dengan fenomena ini? Ya, jadi kalau kita bicara masalah kesehatan kan sebetulnya ada dua sisi ya. Yang pertama tentu sebenarnya malah ada tiga sisi. Yang pertama kalau kita bicara kesehatan jasmani, itu kelihatan apakah kita tensinya tinggi atau tidak, kadar gulanya bagaimana, itu terlihat sekali. Kalau Ibu Atikoh pasti sehat, langsing badannya. Tapi langsing belum tentu kolesterolnya rendah loh. Tadi makan apa? Kemudian yang kedua itu tentang kesehatan mental. Betul. Kesehatan mental ini seharusnya mendapatkan porsi yang sama besar juga dengan kesehatan jasmani, karena mempengaruhi dari kualitas hidup seseorang. Misalnya itu Bu, mungkin kita kemudian yang ketiga kan kesejahteraannya kesejahteraan, karena ini seperti siklus ya, semuanya itu saling berhubungan. Ketika kesehatan mentalnya itu kurang bagus karena terpengaruh oleh kesejahteraannya yang kurang bagus, ini pasti juga akan mempengaruhi kesehatan jasmaninya. Dan kalau kita lihat mungkin sekarang itu ada beberapa kejadian ya, seperti KDRT atau kekerasan di tingkat keluarga, seperti bapak membunuh anak semuanya. Itu sebetulnya pasti ada, kalau kita korek-korek ya, ada permasalahan di awalnya apa? Apakah bapaknya itu memang kesehatan mentalnya itu terganggu? Mungkin karena kemarin ini kan 2 tahun pandemi. Jadi pandemi 2 tahun, mungkin depresinya itu sebetulnya awal-awalnya sudah terlihat ketika masa pandemi kemarin. Nah sekarang ini muncul istilahnya klimaksnya. Jadi tentu ini diperlukan sekali kalau kita bisa self-diagnose, kita membutuhkan pendampingan dari yang profesional. Dan harapannya nanti di setiap puskesmas itu juga ada psikolog. Sehingga ketika masyarakat ini masuk dalam program masuk, ya Bu ya? Masuk dalam program, karena kita Ganjar Mahfud Ganjar memandang bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan jasmani gitu. Jadi satu psikolog, satu puskesmas. Iya. Harapannya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan yang tadi Posyandu, Posyandu kan memang relawan dan memang ada gap ya mungkin di daerah yang sudah support sekali terhadap Posyandu sama daerah yang masih butuh disupport lagi. Itu tentu membutuhkan juga ada support yang jelas dari pemerintah. Dan salah satu program utamanya, salah satu program yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud itu kan memberikan penghargaan kepada
para kader yang selama ini sudah mengabdi kepada Posyandu untuk kesehatan masyarakat berupa insentif. Oh, jadi nanti akan ada insentif bagi para kader. Ya, pada kader Posyandu yang sudah benar-benar sangat mencurahkan waktu, tenaga, pikiran yang ada di Posyandu. Karena kita melihat bahwa ini adalah tulang punggung kita, garda terdepan kita untuk mencetak, untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan SDM yang berkualitas. Oke. Ngomong-ngomong, Ibu bisa pinter kayak gini, makannya apa sih? Bau sih, Yang orang nggak banyak tahu, Bu Atiko ini mengawali karirnya sebagai wartawan. Ya, sama ya Bu. Ini jeruk makan jeruk nih. Kemudian yang orang nggak banyak tahu juga, S2-nya itu di University of Tokyo ya? Di Graduate Institute of Public Policy Program di Tokyo. Di Tokyo. Ya. Ngambil tentang kebijakan publik. Oke, itu beasiswa atau apa? Beasiswa, kalau bayar sendiri mahal. Dari mana? Dulu itu ada dari Bappenas ya. Dari Bappenas, beasiswa Bappenas. Ya. Jadi ketika Bu Atiko menjalankan beasiswa atau kuliah itu, ya. Pak Ganjar sama Alam? Ya, Mas Ganjar dari single parent. Jadi temporarily. Selama 2 tahun ya? Jadi saya kan sandwich ya. Oh, sandwich. Ya, sama ITB. Di ITB saya 1,5 tahun ngambil planologi. Kalau di ITB kan bisa seminggu sekali pulang. Begitu di Jepang, saya benar-benar kan nggak boleh pulang karena ada perjanjiannya tidak boleh pulang karena kita ya namanya juga digratisin harus nurut gitu. Jadi ya Mas Ganjar single parentnya 2,5 tahun. 2,5 tahun lumayan ya. Makanya bondingnya terlihatlah sekarang, bonding tetap walaupun bapaknya sesibuk apapun karena pernah 2,5 tahun bapaknya itu yang ngurusi semuanya karena kan waktu itu Alam masih TK ya. Masih TK jadi benar-benar terekam karena dia sudah punya memori yaitu memori yang luar biasa tentang ayahnya. Oke, dan juga yang orang nggak banyak tahu Bu Atiko ini seorang runner. Iya. Ya, pelari. Berapa Bu berat badan sekarang? Berat badan sebenarnya stabil ya. Kalau saya relatif stabil dari dulu tuh antara 49, 48, 50 gitu lah. Wow. Dan sanggup lari 42 kilo? 42 kilo. Jadi ya 42 kilo full maraton ya. Full maraton, ya. Sanggup ya? Iya, karena itu salah satu cara saya membahagiakan diri sendiri. Satu cara membahagiakan diri sendiri. Menciptakan energi positif dalam diri. Kalau saya merasa ketika keringat kita itu bercucuran, itu toksik yang ada di tubuh juga mengalir, terbuang, menguap. Gitu. Terus saya perhatiin waktu debat yang terakhir kemarin kan Ibu mendampingi Pak Ganjar, itu kok wajah makin kinclong pakai skincare apa ya? Air wudhu. Waduh. Itu jawaban yang harus dikemukakan oleh publik ya. Padahal memang ada skincare-nya. Sama keringat mungkin ya. Ini berkeringat-keringat terus ya. Tapi vitamin E sih, yang mudah dan gampang, vitamin E. Vitamin E itu kan ada yang bentuknya kapsul ya. Dan gampang banget kan ketika mau tidur pakai vitamin E, habis itu cuci lagi. Itu gampang, pergi kemana-mana tinggal bawa itu. Ini tips nih dari Bu Atiko nih. Dan murah. Dan murah, nggak usah nyebutin merek ya Bu? Iya, nggak usah merek. Oke. Bu, satu lagi. Saya dengar ada program KTP Sakti ya? Oh iya. Bisa ceritain? Iya. Jadi ini kan menjawab keluhan masyarakat ya. Banyak bansos yang tidak tepat sasaran, kemudian PKH, ada juga KIS, KIP, dan kartunya sendiri-sendiri banyak sekali, termasuk juga untuk pupuk bersubsidi. Dan Ganjar Mahfud itu mencoba menjawab dengan cara KTP Sakti. Jadi KTP yang seperti sekarang di-upgrade, kemudian fungsinya itu selain untuk datanya jadi terintegrasi dari seluruh kementerian, dari seluruh komponen masyarakat, itu tinggal udah ada di situ. Dan itu juga menyederhanakan ketika masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah, sekaligus itu juga agar penerimanya itu benar-benar yang membutuhkan, yang benar-benar berhak, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran. Jadi seperti itu, karena data itulah yang paling penting ketika untuk menentukan siapa sih yang berhak. Itu dengan adanya KTP Sakti yang datanya itu terintegrasi, tentu akan bisa dimonitor dengan mudah. Oke, jadi akan ada KTP Sakti. Iya, KTP yang seperti sekarang. KTP seperti sekarang, tapi dimaksimalkan. Iya, penggunaannya dimaksimalkan.
Oke, ini saya kalau ngomong sama Ibu nggak bisa berhenti, ini tunggu satu lagi saya lupa. Makin banyak perempuan di Indonesia, ini menurut Profesor Eriseda, saya bisa wawancara juga dari UI, bahwa wajah kemiskinan Indonesia sekarang ini terwakilinya tuh justru makin banyak wajah perempuan yang miskin. Dan juga bagaimana sih paslon nomor 3 itu Pak Ganjar Mahfud bisa memajukan perempuan supaya tidak semakin miskin. Iya, karena kan memang termasuk yang perempuan disabilitas itu bagaimana mengoptimalkannya, Bu? Ya, memang kan kalau saya concernnya memang di kelompok rentan ya, salah satunya juga perempuan. Marginal, kalau ya perempuan, kemudian kelompok marginal dan sebagainya, karena basic awalnya mungkin di Indonesia itu kan patriarki ya, di mana tulang punggung keluarga itu laki-laki, dulunya seperti itu dan culture-nya juga seperti itu, sehingga apabila perempuan dalam kondisi tertentu itu terpaksa menjadi single parent, ini akan melahirkan perempuan kepala keluarga miskin. Dan ini kalau kita lihat potretnya, datanya itu ketika kita pilah-pilah, yang kepala keluarga perempuan itu yang yang kepala keluarganya perempuan itu bagian besar dari yang mendapatkan kemiskinan itu. Betul. Nah, ini tentu menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa memberdayakan. Saya ada beberapa contoh sukses terkait dengan ini. Ada semacam sekolah tapi informal untuk kepala keluarga perempuan miskin itu disekolahkan di situ. Mereka yang selama ini tidak berdaya, tidak mandiri, bisa dilihat, kamu passionnya di mana? Mungkin kalau kita bentuknya charity itu kan tidak akan menjawab masalah, ya. Mungkin charity adalah ketika kondisi kedaruratan, tapi tidak akan kontinuitas nggak akan terpenuhi. Di samping charity atau bansos dan sebagainya, tentu juga perlu ada program pendampingan yang membuat mereka akan menjadi mandiri. Nah, salah satunya ini bisa diadopsi juga, misalnya sekolah. Bukan sekolah dalam artian formal, seperti formal, tapi ini si A, dia potensinya di perdagangan. Kita bekali ilmu itu, kita dampingi sampai benar-benar mandiri. Kemudian yang punya potensi di UMKM, makanan atau apapun itu juga seperti itu. Jadi bukan dengan menyamakan semua. Pelatihannya ibu-ibu semuanya dikasih pembekalan terkait makanan. Padahal belum tentu passionnya di situ. Jadi berdasarkan talentnya masing-masing. Nah, ini nanti akan didampingi dan bagaimana mereka nanti bisa juga difasilitasi sampai mereka itu benar-benar mandiri. Termasuk juga bagaimana salah satunya yang kami sudah terapkan selain kita bekerja sama dengan pemerintah, itu juga dengan Basnas yang ada di Jawa Tengah itu mulai dari nol sampai mereka itu difasilitasi untuk izinnya, terus kemudian halalnya, pemasarannya bagaimana, sampai nanti untuk digitalisasi. Digitalisasi itu juga sangat penting sehingga tidak hanya bergantung pada pemasaran konvensional. Dan itu semua tentu harus ada termasuk atau masuk dalam APBN dong ya? Jadi memang harus dikeroyok bareng-bareng. Ya APBN ya karena ini tentu kalau bicara ranahnya pemerintah APBN. Tapi dari kita juga bisa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada yang terpanggil untuk melakukan itu. Jadi artinya kan ini jelas ya? Iya. Jelas ya, karena berangkatnya itu dari hulu sampai dari kebalik ya? Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai ke hilir. Benar ya. Dari mulai mereka sebetulnya kalau bisa mandiri itu dari sisi apa sih? Itu dari mengidentifikasi potensi. Oke. Satu lagi, apakah Ibu siap jadi ibu negara? Kalau memang diberi amanah, insya Allah siap. Karena kalau bagi kami itu dalam bekerja kita akan pusing ke limit. Memberikan waktu kita, tenaga kita untuk diwakafkan pada masyarakat. Harapannya nanti kita bisa memberikan yang terbaik. Terbaik ya. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga semakin sukses dan sehat. Ya, makasih Bu. Makasih, sampai jumpa lagi.